Said ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini kasar pada rakyat, serasa dikasari. Kemarin kalian ngancam-ngancam, ngasar-ngasari, ngomong kasar-kasar, dikasari balik, serasa tersakiti. Apa itu? Jantan dong. Kau bilanglah Pak Jokowi main kasar sama rakyatnya. Kami rakyat nggak ada. Kami itu merasa dikasari sama Pak Jokowi. Ya, sudah benar langkah yang diambil oleh Pak Jokowi. Untuk kalian, termasuk kau ya, yang suka memfitnah, menyudutkan Pak Jokowi, ya, seakan-akan kau manusia paling benar. Sudah benar langkah hukum yang diambil oleh Pak Jokowi. Tinggal kau tunggu aja, kau kelompokmu. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan masa uang? Ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi orang seperti kau yang mau dipercaya? NKRI aja kau nggak mau, kau tidak mengakui, kau hanya menginginkan negara khilafah. Bora Indonesia jangan pernah percaya sama orang ini. Orang ini hanya menginginkan ya negara kita ini dirubah menjadi negara khilafah. Dia tidak percaya sama Pancasila, dia tak percaya sama NKRI. Ya, dia menentang NKRI secara ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelucuan para pembenci Jokowi yang sangat ya ketakutan gitu ya. Ketika Jokowi berinisiatif membawa fitnahan tentang ijazah palsu ke ranah hukum. Kapok, ya kan? Tidak satu dua ya teman-teman ya yang menyebut bahwa Jokowi berlebihan. Ya tentu kita sudah paham lah bahwa itu bentuk ketakutan yang mereka tunjukkan ya. Selain itu teman-teman ya, si Tompel yang gayanya sundul langit ya kan, ternyata juga ketakutan ya. Dia menyebut Jokowi sedang mengancam rakyat, Jokowi sudah berlebihan. Hahaha. Katanya Jokowi sudah main kasar. Saya kok gagal paham ya dengan pernyataan orang-orang model macam kayak gini. Bukannya kalian ya yang selama ini mengancam Jokowi, yang katanya akan menyeret Jokowi ke pengadilan, Jokowi akan dipenjara seumur hidup, bahkan Jokowi juga akan dihukum mati. Aduh, kok malah sekarang playing victim ya, memutarbalikkan fakta seolah-olah Jokowi yang mengancam rakyat. Rakyat yang mana yang diancam? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Said ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini Kasar pada rakyat, serasa dikasari. Kemarin kalian ngancam-ngancam, ngasar-ngasari, ngomong kasar-kasar, dikasari balik, serasa tersakiti. Apa itu? Jantan dong. Apa yang saya katakan di opening. Semua rakyat Indonesia ya, dari 10 rakyat yang ditanya pasti 11 menjawab ya kan. Kalian kok yang mengancam Jokowi, yang katanya mau menyeret Jokowi ke pengadilan, penjara seumur hidup, hukuman mati. Ketika Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara ya, membawa segala tuduhan itu ke ranah hukum, ngapain kalian bilang katanya Jokowi sedang main kasar? Bilang aja kalian keder. Hahaha. Lanjut. Said ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini Tompel apa dek? Tompel gatel. Lihat mari, tompel apa dek? Tompel gatel. Aduh, yang buat ribut di awal kalian, sekarang kau putar balikan fakta. Kau bilanglah Pak Jokowi yang main kasar. Tompel, ini ya, udah capek Pak Jokowi
kalian hina, ya, kalian sudutkan, bahkan kalian fitnah soal ijazah. Sekarang Pak Jokowi ngambil langkah hukum lewat pengacaranya, lewat kuasa hukumnya. Kau bilanglah Pak Jokowi main kasar sama rakyatnya. Kami rakyat nggak ada, kami itu merasa dikasari sama Pak Jokowi. Ya, sudah benar langkah yang diambil oleh Pak Jokowi. Untuk kalian, termasuk kau ya, yang suka memfitnah, menyudutkan Pak Jokowi, ya, seakan-akan kau manusia paling benar. Sudah benar langkah hukum yang diambil oleh Pak Jokowi. Tinggal kau tunggu aja, kau kelompokmu, ya. Narasimu itu entah kemana-mana, ya. Sekolahmu tinggi, tapi apa ya, jurusanmu itu, kalau menurut saya sih, kalau untuk menyalahkan orang nomor satu, ya. Sebelum kau menyalahkan orang, coba kau kaji dulu dirimu seperti apa. Ya, nih soal Bang Hercules datang ke tempat Pak Jokowi, emang ada masalah apa? Masalah ya, samamu yang bermasalah. Gak ada larangan siapapun mau datang ke rumah Pak Jokowi, biar kau tahu. Termasuk kau kalau mau datang silahkan. Ya, kami rakyat, saya udah tahu siapa kau, Tompel. Ya, orang yang kau dukung tuh siapa, kau dari kelompok mana, kami udah tahu. Ya, oke. Yang kau dukung FPI, HTI, kawanmu itu semua, ya. Yang sebenarnya kami ini rakyat masih menunggu. Kami masih percaya dengan hukum yang dijalankan oleh ya pihak yang berwajib, yaitu Bapak Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kalau kami nggak percaya dengan hukum, mungkin kalian-kalian yang suka merongrong, ya, yang buat gaduh di NKRI ini, kami samperi, kami bersatu, ya, untuk mengejar kalian. Tapi karena kami masih memandang hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, kami diam. Ya, Tompel. Untuk Bapak Kepolisian Republik Indonesia, ini orang-orang seperti ini nih, ya, museum kan, Pak. Kami nggak butuh. Indonesia tidak butuh orang ruwet. Indonesia tidak butuh orang-orang seperti ini. Ya. Oke, Tompel. Ya. Sebelum kau melihat orang, kau lihat dulu diri kau seperti apa. Sudah baikkah kau? Seperti apa dirimu? Oke? Jangan taumu menyalahkan orang lain aja. Ya, kesalahanmu lebih besar daripada orang yang kau bicarakan itu. Ya. Mending gak usah sekolah kau dulu. Gak usah kuliah. Ya, gak usah ngambil titel ini, titel itu, SH segala macam. Kalau seperti ini caramu berbicara, malu kau, malu. Kalau saya jadi kau tuh malu, saya malu. Ya, tapi iyalah mungkin kau salah satu manusia tak tahu malu. Oke, salam hormat. Saya berhak ngomong. Saya berbicara dilindungi oleh undang-undang, asalkan saya tidak menghina kau, menyudutkan kau, memaki kau. Ya. Sedangkan kau yang menyudutkan orang, ya, Pak Jokowi kau sudutkan sampai kau tuduh pun ijazahnya ijazah palsu. Coba, sampai hari ini kau masih nyaman kan? Apalagi saya yang tidak ada menuduh kau yang macam-macam. Oke, Tompel, semoga kau cepat sadar, ya. Kalau memang manusia, ya, berlakulah seperti sebagaimana manusia sewajarnya. Jangan seperti kaki. Oke, Tompel. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih apa yang disampaikan oleh netizen barusan, ya, netizen yang ya pelontos, ya, netizen merupakan orang Jawa yang saat ini tinggal di Aceh, ya. Saya sepakat teman-temannya bahwa memang kerjaannya si Sudrun itu kalau tidak kemakan hoax, ya menyebarkan hoax, cuma dua itu udah. Menyebarkan hoax atau kemakan hoax gitu loh. Sisanya itu bacot. Bacot, ya, nggak bisa membuktikan, ya. Contohnya ijazah palsu itu. Ijazah Jokowi palsu. Buktinya mana? Nggak bisa tunjukin. Bisanya cuma koar-koar, menyebarkan hoax. Kalau nggak menyebarkan hoax, ya kemakan hoax, ya. Memutarbalikan fakta itu bagian dari menyebarkan hoax. Orang kalian yang ngancam-ngancam sendiri kok bisa-bisanya Jokowi katanya mengancam kalian, ya. Lanjut. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Pentolan HTI sekaligus pengacara Rizik. Ya, Denny sangat membenci Pak Jokowi. Karena apa? Karena HTI dan FPI dibubarkan oleh Joko Widodo.
Jadi sekarang tugas dia menghasut masyarakat Indonesia untuk membenci Pak Jokowi, membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Dia bilang kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, bukan ijazah palsu. Kata dia, kalau kita melamar pekerjaan biasa, ya ijazahnya harus asli. Ya iyalah, setiap kali kita mau melamar pekerjaan, ijazah kita harus asli. Apalagi kau mau mencalonkan diri menjadi presiden, nggak mungkin ijazah kau palsu. Bengak kali kau. Kata dia lagi, ya, dia menjadi saksi 6 bulan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari Joko Widodo. Ijazah Pak Jokowi nggak perlu juga ditunjukkan yang aslinya. Bukannya kemarin sudah dibawakan tuh ijazah fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir basah. Kalau orang sudah ada fotokopi legalisir basah, ya berarti dia punya ijazah asli. Macam mana cara logika kau berpikir? Kau stop lah ya, gak usah jidat kau aja kau hitam-hitamkan, nanti kau penuh kebencian. Kau gak usah pura-pura lah mencintai negara Republik Indonesia ini. Bukannya kemarin kau gaungkan Syariah yes, Khilafah yes, Pancasila no, NKRI no. Jadi orang seperti kau yang mau dipercaya. NKRI aja kau gak mau, kau tidak mengakui, kau hanya menginginkan negara khilafah. Bora Indonesia jangan pernah percaya sama orang ini. Orang ini hanya menginginkan ya negara kita ini dirubah menjadi negara khilafah. Dia tidak percaya sama Pancasila, dia tak percaya sama NKRI. Ya, dia menentang NKRI secara ideologis. Lalu dia bilang kan, jadi setelah Pak Jokowi lengser kata dia, ya tidak akan mendapatkan tepuk tangan, applause dari rakyat. Nggak perlu Pak Jokowi, ya Pak Jokowi tidak menginginkan tepuk tangan dari rakyat Indonesia setelah dia lengser, karena Pak Jokowi tahu Bapak Joko Widodo, ya seorang mantan presiden yang dicintai rakyatnya. Pak Jokowi itu ada di hati para pecintanya. Jadi bukan sekadar tepuk tangan, nggak main tepuk tangan. Dia bilang ya kan, Pak Jokowi itu kan tidak akan mendapat tepuk tangan applause dari rakyat, tapi akan ya dituntut oleh rakyatnya masuk penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Rakyat yang mana yang menuntut Pak Jokowi masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya? Bukannya kalian yang membenci Pak Jokowi, yang menginginkan negara ini negara khilafah. Jadi kau stoplah membual kau. Ya, kayak jualan obat kau. Dia bilang kan, jangan anggap ya selesai urusan dengan Jokowi. Ya kalau kau anggap ini tak selesai, kau bawa ke pengadilan. Negara kita negara hukum, bukan negara khilafah. Dia bilang dulu bukan tak ada pidana, bukti-buktinya. Ya, bukan tak ada pidana, bukan tak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Halo, masa kau bodoh-bodoh rakyat Indonesia? Yang menuntut kemarin itu bukan Pak Jokowi, yang si Bambang Tri itu kan. Seolah-olah kau pikir Pak Jokowi apa nama itu? Ya, seolah-olah Pak Jokowi ya yang menggagalkan rencana kau semua ini. Salah orang kau, Joko Widodo, ya tak pernah peduli dengan kalian ini. Karena Pak Jokowi menganggap kalian ini cuma sampah yang hanya menginginkan kekuasaan. Joko Widodo kalian fitnah, kalian caci maki, ya kalian hina. Dia diam waktu dia berkuasa. Dia taunya cuma bekerja untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau kau bilang ada intervensi Pak Jokowi dalam kasus kemarin itu si Bambang Tri, ya itu bohong sama sekali. Bambang Tri itu kan bukan Pak Jokowi yang nuntut. Jadi aku bilang sekali sama kau, nggak usah jidat kau aja yang kau hitam-hitamkan, tapi hati kau penuh kebencian. Kebencian kau sama Pak Jokowi ini, ya, karena HTI dan EPI dibubarkan. Rakyat Indonesia jangan pernah percaya sama orang seperti ini, dan jangan pernah kasih panggung sama orang seperti ini, karena dia tidak menginginkan negara kita ini damai, ya. Dia tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, dan dia tidak mengakui Pancasila.
Yang diakui sama dia adalah ya syariah, negara khilafah. Jadi buat kau ya nggak usah berpura-pura berpihak kepada rakyat, padahal untuk kepentingan kau pribadi dan kelompok kau aja. Kalian ini ya nggak mungkin nggak ada mendanai. Harusnya pemerintah sudah ambil ketegasan lah. Orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung. Kalau dikasih panggung ya, sekarang coba lihat berapa banyak orang ini sekarang. Ini ijazah Pak Jokowi, cuman pengalian isu aja. Mereka mau negara ini kacau, chaos. Habis itu mereka mau mengkudeta pemerintah. Berlagak pro ke rakyat. Ya, kelakuan kalian ini udah kelewat batas. Ya kan? Apa yang saya katakan di bagian depan tadi ya kan. Ini adalah apa namanya ya? Dia apa namanya? Rekam jejak ya, rekam jejak dari si Tompel. Yang macam kayak gitu, ketika Jokowi mau membawa tuduhan-tuduhan itu ke ranah hukum, dikatakan Jokowi main kasar, katanya Jokowi sedang mengancam rakyat. Iya kan, padahal dia nggak sadar, tetapi saya yakin dia sadar lah, apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dia lakukan itu berlebihan. Cuma ya biasalah, si Sudrun itu kan suka untuk mengakui kesalahannya, menutup-nutupi kesalahannya, dan suka mencari kambing hitam ya. Jadinya ya, walaupun sebetulnya dialah yang menuduh Jokowi, dialah yang berbuat kasar kepada Jokowi, dialah yang mengancam Jokowi, begitu Jokowi melakukan counter attack atau serangan balik, ketakutan. Dia playing victim, dia mencari kambing hitam, Pak Jokowi dianggap melakukan ya tindakan kasar, mengancam dan lain sebagainya. Padahal lu sendiri tompel, lanjut. Bolo, iki lo enek video masuk neng berandaku. Ada Viti, entah ini siapa saya nggak tahu, Ustadz atau siapa saya nggak tahu. Yang jelas di berandaku masuk. Ini ngomongkan soal Pak Jokowi. Ini boleh ya kita perhatikan. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan masa uang? Ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Maaf lo ya, karena ini sudah di media sosial, jadi siapapun warga negara berhak untuk menanggapinya. Jadi mohon izin, kalau menurut saya, yang pertama dia mengatakan saat Pak Jokowi masih menjabat, dia nggak bisa melakukan bla 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 dan seterusnya. Kalau menurut saya justru malah terbalik. Justru saat itu karena Pak Jokowi itu masih menjabat, beliau diam, itu karena beliau sangat memahami, sangat menjaga dan sangat menghargai terhadap rakyatnya. Kenapa? Karena presiden itu adalah presiden seluruh rakyat, baik yang senang maupun yang tidak, baik yang pro maupun yang kontra. Maka justru saat itu menjabat Pak Jokowi diam adalah sikap yang tepat. Nah sekarang Pak Jokowi sudah nggak jabat. Pihak-pihak yang merasa tidak senang atau tidak pas, sekarang kan bisa melakukan, apakah itu tuntutan, pengaduan atau apa. Pak Jokowi sudah menjadi pribadi, masyarakat biasa, rakyat biasa, menjadi dirinya sendiri, tidak ada embel-embel yang melekat pada dirinya. Maka sebaiknya pihak-pihak yang merasa dirugikan itu bisa melakukan langkah-langkah upaya hukum. Itu kalau menurut saya loh Bolo ya. Nah sekarang terkait dengan hal ini kan sudah mengatakan Pak Jokowi melakukan pemalsuan bla 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 bla.
Bolo, ini kalau menurut saya, yang berhak menentukan itu palsu atau tidak, itu kan bukan perorangan. Kalau setiap perorangan berhak untuk mengatakan atau menjudge bahwa itu hal palsu atau tidak, alangkah ribetnya negara kita. Kita ambil contoh gini wae sederhana bolo ya. Aku di duit, saya punya uang. Umpama ini uangnya bukan uang asli, tak pakai untuk beli. Nanti yang menerima uang itu, pihak yang menerima uang untuk alat beli ini, mereka kan punya alat sensor. Nah, setelah didetek, kalau itu terindikasi pemalsuan, kan tetap harus disampaikan kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib nanti kan memprosesnya. Pengadilan atas nama hukum nanti saya yakin juga akan mengundang pihak siapa yang menerbitkan atau yang berwenang mengeluarkan uang ini. Dalam hal ini adalah BI kan, Bank Indonesia. Mesti nanti kan ditemukan, dipertemukan ini palsu atau tidak atas nama hukum setelah pihak yang menerbitkan akan menyampaikan. Lah ini demikian pula halnya dokumen yang dimiliki Pak Jokowi. Mestinya nggak usah ribut keluar-keluar, lapor kepada pihak yang berwajib, nanti diproses secara hukum. Nah nanti biar hukum yang bicara. Kalau orang per orang kayak gini, apalagi mohon maaf kalau apa itu tadi di tempat massa atau di tempat mohon izin ya, apa pengajian atau di tempat pertemuan itu nanti kalau ini nggak pas, nggak bener, apa ini bukan merupakan satu apa ya itu, sudah membangun persepsi opini di masyarakat sedemikian rupa. Coba, ayolah kita coba berpikir yang jernih. Kalau toh itu umpama kan palsu, kenapa nggak dilaporkan? Kenapa malah ngomong di tempat umum? Gitu loh maksud saya. Ini kan belum ada ketetapan hukum. Terus orang ini sudah mengatakan seperti itu. Enggak, saya itu apa ngene carane gitu loh. Apa seperti ini konstruk untuk menentukan atau menuduhkan atau mengatakan seseorang itu yuk taruhlah melanggar atau ini you know. Ini kalau kena kita ini kan manusia ya nggak sempurna ya, tapi apa ya segitunya caranya gitu loh. Saya kalau tahu umpama iya loh, apa ya gitu caranya. Coba boleh yang tahu ajaran agama Islam atau non Muslim, apa iya untuk mengatakan seseorang itu mohon maaf ya umpama salah atau dan seterusnya, apa ya gitu loh caranya. Coba kita pikirkan ya bolo, apa gini caranya. Nah bolo, ini momentum bagus sebenarnya kalau menurut saya. Semua melepaskan atribut yang ada, entah itu tim pembela, apa itu ulama dan aktivis, atau tim apa, atau ormas apa, atau organisasi apa, lepaskan. Sekarang, saya sih pengennya, Pak Amin Rais, Prof. Amin Rais, yang mantan ketua MPR, dengan Pak Jokowi yang mantan presiden. Ayo dua orang ini. Prof. Amin melaporkan, Pak Jokowi terlaporkan, nanti dua orang ini di pengadilan. Coba, nanti siapa yang benar? Jadi nggak usah bengok kewar-kewar di luaran di ini membangun persepsi publik sedemikian rupa. Itu kan nanti kalau satu pihak, mohon maaf loh, ini kebenaran kan hanya satu. Dan kebenaran yang menentukan adalah pihak
yang diberi kewenangan untuk menentukan. Ini selama di dunia ya, kalau di akhirat nanti urusan nafsi-nafsi masing-masing. Coba gitu Prof Amin. Janganlah Roy Suryo, janganlah Egy Sujana, janganlah. Ini kapabelnya mantan presiden dengan mantan ketua MPR. Ayo Prof Amin dengan Pak Jokowi. Pak piye iki? Bolo kayaknya bagus ini nanti kan itu. Oke Bolo, tetap semangat. Mantap. Mohon maaf ya. Masalah tuduhan ijazah palsu. Kira-kira apa iya? Ini simbah kakung ini. Mbah, tak jelaskan biar jelas, Mbah. Pak Jokowi itu melaporkan tidak melaporkan rakyatnya, Mbah, tapi melaporkan orang yang menfitnah, termasuk jenengan termasuk yang berkerudung itu bukan rakyatnya. Jenengan kita tidak rakyatnya, rakyatnya Anies kamu itu kok. Kalau jenengan mengatasnamakan rakyat, saya tidak terima. Saya juga rakyatnya, ternyata saya tidak dilaporkan. Makanya Mbah, kalau takut jangan membuat sensasi, jangan membuat huwak, berita yang tidak jelas. Harusnya simbah-simbah itu mikir, dari wali kota, dari gubernur, dari presiden, itu kan sudah diteliti dari pihak KPU toh, Mbah. Kenapa anda kok demikir bingung mencari keaslian ijazah Jokowi? Itu kan hal yang sangat bodoh tuh, Mbah. Itu jenengan sudah sepuh-sepuh. Saya tuh ngelos dodo, Mbah, sebenarnya. Kenapa orang sepuh-sepuh ngurusi ijazah? Orang sepuh-sepuh itu harusnya ngurusi itu loh, sholat, mencari amal jariah, itu untuk sanggup nanti kalau sudah mati. Karena Anda sudah tua itu sudah ngenteni metune nyawa, Mbah. Nak menurut Mbah Kiai itu loh, Mbah. Jangan Anda itu mencari mengatasnamakan rakyat. Jokowi melaporkan rakyatnya. Salah jenengan, saya juga dulu rakyatnya, tapi tidak pernah dilaporkan. Cuman jenengan itu rakyatnya Anies. Yang kurang gawian mencari keaslian ijazah.
Wong dari UGM sudah bilang, jenengan itu salah jalur kok, Mbah. Salah jalur. Mencari keaslian ijazah kok di UGM. Nah, UGM itu sudah diserahkan yang punya ijazah. UGM itu hanya punya dokumen, gitu loh, Mbah. Kalau Anda sudah dikasih tahu kalau itu pernah belajar di sana, sudah selesai. Emang kalau hati sudah terlalu kotor itu, Mbah, tidak pernah ada puasnya. Sebelum nanti dengan stroke awet kampleng malaikat itu loh, Mbah. Mbok ya sadar toh, Mbah. Kenapa ngurusi orang lain, ngurusi amal perbuatanmu sendiri loh, Mbah. Itu kurang bagus. Jangan sok keluar sok pinter, sok bener sendiri, mengajak orang. Jokowi melaporkan rakyatnya sendiri loh. Saya rakyatnya tidak merasa dilaporkan. Kalau saya lihat Anda itu takut, Mbah, takut masuk penjara. Nanti baru berapa bulan di penjara stroke, mati. Mati itulah dalam keadaan kekafiran, Mbah. Dalam hati belum bersih, penuh kemunafikan, mati. Nah, itulah nanti jenengan merasakan sendiri nikmatnya neraka. Sudah, terima kasih, Mbah. Saya cuma mengingatkan saja. Maaf ya, Mbah ya. Iya. Barusan pernyataan panjang dari Pak Bolo ya, hampir 10 menit ya, kurang lebih ya 8 menit, ya hampir 9 menit lah ya, tapi nggak masalah ya. Karena yang disampaikan daging, jadi menurut saya ya menambah khasanah, menambah pengetahuan kita sebagai warga negara Indonesia ya. Intinya saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh si Tompel ya. Kepada yang disampaikan oleh Pak Bolo saya sependapat, tetapi yang disampaikan si Tompel saya tidak sependapat karena ya memang seperti itulah ya, para golongan-golongan orang-orang dungu itu gitu loh. Seolah-olah dia ini terdolimi, padahal dia yang mendolimi, kan seperti itu ya kan. Ini berhubungan dengan video-video sebelumnya di bagian depan tadi gitu loh, yang katanya Jokowi sudah main kasar, Jokowi mengancam rakyat. Padahal coba bayangin tuh loh, yang menebarkan kebencian, yang menuduh segala macam itu golongan mereka. Nah, ketika Jokowi itu melakukan serangan balik, mereka ketakutan. Aduh, nggak sesuai. Lanjut. Egy Sena Masal SHMSI tidak bisa. Ini ibu yang 2 orang ini ya, Dokter Tipa sama ibu yang satu lagi entah siapa itu, penting juga ini cepat juga dimasukkan ini ke kerengkengan ya kan. Setuju nggak rekan-rekan pencinta Pak Jokowi, setuju nggak kita beliau ini wanita-wanita bawel ini secepatnya ditangkap? Yang setuju tolong di komen ya. Ini yang selalu memprovokatori masyarakat ya kan, dengan pembela ulama itu. Pembela ulama katanya, tapi mereka membahas ijazah palsu lah, ijazah Pak Jokowi lah. Ini udah nggak bisa diterima akal sehat lagi ini, oke? Ya, saya berharap ya tidak hanya Egy Susana katanya netizen, ada juga yang mengatakan Durjana. Yang penting kan bukan saya yang ngomong kan, iyalah ya. Nah, bukan hanya dia saja yang saya berharap di apa namanya ya, dikandangin gitulah oleh aparat gitu ya. Saya juga berharap si Tompel ya kan, yang tukang bikin gaduh ya, tukang memutarbalikkan fakta, kemudian si dokter mangkrak ya, kemudian si korlap kawin kontrak barusan, tangkaplah semuanya itu ya, biar negeri ini aman. Kalau perlu buat peraturan pemerintah memulangkan para keturunan imigran yang suka bikin gaduh di negeri ini. Saya sepakat. Lanjut. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusannya tadi di bagian depan. Dia mengatakan, kalau takut ya bilang aja takut ya kan, tapi jangan mengatasnamakan rakyat, karena saya juga rakyat dan saya tidak pernah merasa terancam. Saya tidak pernah merasa diancam oleh Jokowi
Saya juga tidak merasa dikasari oleh Jokowi. Bener lah. Jokowi itu hanya mempersoalkan mereka-mereka yang menuduh ijazahnya palsu dan itu sudah dibiarkan oleh Jokowi selama 10 tahun lebih. Coba bayangin gitu loh. Kurang sabar bagaimana Pak Jokowi itu. Nah, kalau takut ya bilang aja takut. Makanya jangan suka menuduh orang, kemudian orangnya membawanya ke ranah hukum dan itu tidak salah, tidak melanggar hukum, ya kan? Kalian malah ketakutan balik mengkambing hitamkan, memutarbalikkan fakta. Alah, pret. Lanjut. Teman-teman, ini si Tifa, dia udah mulai keder dia, udah mulai mikir. Ya, karena dia membuat konten yang ini ya. Konten ini ya yang mengatakan bahwa membawa nama-nama ibu Pak Jokowi ya, ngidam apa dan ada foto seperti ini yang saya pikir ini udah keterlaluan gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia kenakan gitu ya, yang membawa nama-nama muslim ya. Dan sekarang kalau teman-teman cek ya di akunnya di X ya, itu dia sudah mulai udah 24 jam saya perhatikan, 1 hari lebih dia sudah tidak bikin sudah tidak nge-tweet lagi, tidak posting lagi apapun ya. Ini menandakan dia mulai mikir. Biasanya dia sehari itu bisa 3 kali 2 kali posting ya, yang isinya sampah mulu gitu. Nah, ini berkat teman-teman ya, video yang saya kemarin buat diviralkan di Snack Video bisa ribuan ya, di share orang, kemudian di TikTok juga di share sudah di atas 1000 ya, dan ini cukup efektif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke akunnya, screenshot gitu ya, yang posting dia yang seperti ini, walaupun kita lihat banyak juga posting-posting yang sampahnya yang ini menjijikan lah kata-katanya gitu. Nah, kalau bisa bikin laporan gitu ya, di tweet bahwa ini sesuatu yang tidak baik, tapi di screenshot dulu gitu, supaya jangan dia menghilangkan jejak digitalnya ya. Mudah-mudahan Tifa ini kita kasih pelajaran, jadi tolong di-sharekan lagi ya teman-teman yang konten saya sebelumnya. Udah ya Pak ya, Mangkrak, Dokter Mangkrak, udah nggak usah takut ya kan. Hadapi saja seperti lagunya Ahmad Dhani itu, hadapi dengan senyuman, ya kan. Lu kan selama ini, bahkan sampai kemarin tanggal 15, lu kan masih gaya-gayaan menggeruduk UGM, masih mengatakan UGM gak usah berbicara, gak usah ikut-ikut. Ngapain UGM gak ikut-ikut? Uang UGM itu yang kalian tuduh, ya kan. Berkoalisi dengan Jokowi untuk membuat ijazah palsu Jokowi. UGM kalian tuduh melindungi harga diri Jokowi ya. Kalian tuduh mereka berdua ini kong kali kong. Lah kok bisa UGM kau suruh diam? Dan sekarang itu katanya netizen barusan kau sudah dibidik ya. Jadi sebentar lagi kau akan menyusul itu yang namanya si siapa? Si Mbak Egi ya kan. Kemudian juga nanti ada Roy Panji, kemudian juga ada si RH, kemudian juga ada si Korlap kawin kontrak ya. Kemudian ada juga si tua bangke yang suaranya cempreng itu. Ya silakan aja nanti kalian reuni di dalam penjara ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menyebut bahwa memang sudah kerjaannya si Sudrun itu memutarbalikkan fakta ya. Setuju banget ya, memutarbalikkan fakta itu sama saja dengan menyebarkan hoax. Karena Sudrun kalau tidak kemakan hoax gitu ya, ia menyebarkan hoax ya. Cuma 2 itu aja lah dan sisanya ngedabrus, cuma itu aja. Wong selama ini mereka yang suka mengancam Jokowi kok. Katanya Jokowi mengancam rakyat. Rakyat yang mana yang diancam oleh Jokowi? Alah, koclak. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.